Mahasiswa di mana? Mahasiswa di Mesir, di Kairo. Sudah berapa lama di sana? Bukan turun, cakep. Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Nggak ada rupanya di Pekanbaru tempat kuliah. Ada Pak, tapi biayanya besar. Sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Kerja. Naik kapal 3 hari 3 malam, tidak yang kamar, sutuh di atas. Sampai di Makkah tak ada kamar, tak ada hotel, tak ada makan. Tas itu digantungkan di tiang Masjidil Haram. Alhamdulillah tak hilang, karena isinya tak ada. Tidur di Masjidil Haram. Ditulislah oleh kawan saya, dokter di Yogyakarta. Saya tengok buku itu best. Saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan. Dulu saya pernah bernazar kalau Real Madrid menang Liga Champion, AS Liverpool melawan Liverpool, saya akan kasih sop ke orang yang nggak mampu. Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar nanti kalau aku punya anak, maka anakku ini akan kujadikan sebagai pengabdi agama, penjaga Baitul Maqdis. Perempuan yang bernazar ini namanya Hannah, nama suaminya Imran. Akhirnya mereka punya anak perempuan, diberi nama Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa, dan kisah ini dituliskan dalam satu surat bernama Keluarga Kecil. Itulah dia surat Ali Imran. Keluarga Kecil, Imran punya istri Hannah, punya anak Maryam, punya anak Isa. Jadi nazar ini bukan cerita baru, sejak zaman dulu sudah ada. Saya bernazar Pak Ustadz, kalau anak saya lulus nanti PNS saya akan kurban, tapi kalau tak lulus sampai mati saya tak berkurban. Itulah mengapa nazar itu selalu dikaitkan dengan orang yang bakhil, karena orang bernazar ini untuk menghilangkan kebakhilannya. Kalau terwujud dia ungkapkan, kalau tak terwujud bakhilnya tetap. Jadi kalau kebetulan nazarnya untuk ini, ya tunaikan. Nazar itu merubah yang sunat menjadi wajib. Nazar puasa, puasa itu sunat. Ketika dia bernazar berubah menjadi wajib. Ngasih makan kawan, sunat, sedekah. Tapi dia bernazar, nanti ku kasih makan kawanku. Akhirnya berubah menjadi wajib. Maka wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka nazar sama dengan melanggar sumpah. Bagaimana caranya? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Orang yang melanggar nazar tak mampu, sama dengan sumpah. Orang yang melanggar sumpah, maka dia fakafaratu it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Macam mana saya sanggup 10 Pak Ustaz? Satu aja tak cukup. Au kiswatuhum, kasih pakaian. Tak juga sanggup. Au tahriru raqabah, membebaskan hamba sahaya. Tak ada lagi hamba sahaya. Tak juga sanggup, maka alternatif yang keempat, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Jadi kalau mampu menebus nazar, bayar. Kalau tak sanggup berarti puasa 3 hari. Tapi jangan langsung ke puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu alternatif terakhir. Makanya ibu, kalau bapak itu bersumpah, ibu jangan percaya, nanti puasa dia 3 hari selesai. Ini papa asyik-asyik tengok handphone ni, siapa ini? Demi Allah mah, puasa dia 3 hari selesai. Waspadalah. Kenapa hidup saya selalu difitnah? Dulu saya di perusahaan selalu sabar, difitnah terus sampai kehidupan saya hancur. Tetap sabar. Sekarang sudah bekerja di sini dan tak pernah tapi selalu dicari-cari kesalahan. Apa salah hidup saya seperti ini? Ini bertanya apa curhat? Rasa tak kuat lagi menahan kesabaran. Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Ada orang Pekanbaru memosting gambar saya, dieditnya, dibuatnya kepala saya bertanduk, gigi saya dibuatnya bertaring, dipostingnya di FB. Apakah saya sahabat? Enggak, saya Polda kan. Saya pergi ke Polda, BAP Pak Polda. Nanti Ustaz jadwal ceramahnya tersanggup. Tak apa-apa, saya khususkan kosong untuk ini, lillahi ta'ala. BAP di Polda. Nah, nanti Ustaz siap-siap dipanggil, siap. Panggil ke kantor kejaksaan, sidang. Datang saya, dia tak datang. Saya tanya, mana dia? Mencret. 2 kali saya datang. Datang panggilan kedua, saya datang. Jadi kalian kalau dihina jangan diam. Siapapun menghina kalian, Polda kan.
Tak tahu kan Polda yang baru, nanti kutunjukkan. Yang diam. Ada tes psikologi. Tes psikologi dibuat satu artis di atas pentas, dirias dia dengan riasan yang cantik. Dibuat 3 kelompok. Kelompok yang pertama naik ke atas memuji-muji. Oh, cantiknya. Kelompok yang kedua naik ke atas mulai megang-megang. Kelompok yang ketiga mulai menjabak-jabak rambut mencari. Memang sifat manusia ini kalau kita diam, dipijaknya kita. Ada satu orang, makanya duit ini 100 ribu, ini 200 ribu, sampai ada yang 3 juta. Saya kena juga. Saya tak banyak, 400 ribu. Tapi bukan masalah 400-nya. Perbuatan dia itu jangan diulangnya ke yang lain. Saya balik, dia tak balik. Yang lain saya tanya, kalian balik? Enggak. Ustadz gimana caranya balik? Ustadz ceramahin? Enggak, saya bilang. Jumpa sama saya bilang, kau balikkan duit aku besok pagi. Kalau tidak, aku kapak kepala kau. Saya tak ada bawa orang. Saya tidak bawa tim, bawa enggak. Saya sendiri aja. Waktu itu belum viral kali, lama udah. Waktu itu yang kenal saya baru sebatas Rumbai sampai Tenayan aja lah. Togap orang yang besar. Kalau tak kau balik kan besok pagi ku kapak kepala kau. Balik. Yang lain datang. Aku 3 juta amat katanya. Gimana caranya? Gini caranya bilang. Kalau tak kau balik ku hancurkan kepala kau. Karena kau 3 juta, aku 400 kapak aja. Kalau itu aku tak sanggup. Jangan diam terhadap kebatilan. Orang yang diam, kata Imam Abu Daqaq, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, setan bisu. Sudah setan bisu dulu. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa untuk ayahanda sudah berpulang ke rahmatullah 10 Agustus. Mohon doanya untuk kami dosen-dosen yang sedang menempuh pendidikan S3. Nanti di akhir majelis semua kita doakan yang sudah meninggal, yang masih hidup, supaya dimudahkan Allah segala urusan dunia akhirat. Banyak ulama dan buku yang saya jumpai di salah satu masjid di Pekanbaru mengatakan berzikir secara berjamaah dengan menggunakan pengeras suara itu salah dan tidak boleh dilakukan. Mungkin kami mahasiswa di sini tidak bisa belajar secara langsung dengan Ustadz, akan tetapi kami bisa melihat dakwah Ustadz. Buka handphone, tulis di YouTube zikir bersama UAS. Berapa video yang membahas tentang itu. Nanti kalau udah dapat share. Sudah dijawab Ustadz Somad belum ini? Zikir bersama UAS. Berapa videonya zikir, hukum zikir berjamaah, hukum zikir bersama. Banyak sekali video. Tinggal dengar. Siapkan 2 giga. Insyaallah. Ada itu yang video. Sekarang yang tulisan. Saya dulu punya blog SOMADMOROCCO spasi zikir. SOMAD masih ada. Zikir jahar. Masih ada. Zikir jahar. Zikir bersama. Udah saya bahas semua. Oke lah, saya sebutkan aja beberapa dalil tentang zikir bersama. Hadis kursi yang pertama, iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir sendirian dalam dirinya, maka aku menyebut dia dalam diriku sendirian, kata Allah. Iza zakarani fi malain, kalau dia zikir beramai-ramai bersama-sama, zakartuhu fi malain khairum min malaihim, maka aku akan menyebut dan mengingatkan dia di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, itu nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, itu menunjukkan bahwa zikir bersama itu ada sunnahnya. Karena Nabi menyebut siapa yang zikir beramai-ramai. Pertama. Yang kedua, hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Selesai orang berzikir beramai-ramai itu berdiri, maka malaikat dikirim Allah satu. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu, saat kamu berdiri semua dosa-dosa kamu diampunkan. Yang keempat, yang ketiga, innalillahi malaikatan. Allah punya malaikat. Yatufuna 'alal ardh.
malaikat itu berkeliling di atas muka bumi mencari majelis zikir. Begitu mereka menemukan ada majelis zikir, maka dia ikut ke majelis zikir dan dipanggilnya kawan-kawannya. Halummu ila hajatikum, marilah kemari. Inilah majelis yang kalian cari selama ini. Dan seterusnya. Jadi zikir bersama itu adalah sunnah. Kalau ada orang membid'ahkan Pak Ustaz, zikir bersama bid'ah, maulid Nabi bid'ah, tak usah dilawan, buik aja. Sampai akhirnya dia hilang suara. Ponek. Bid'ah. Buat aja terus. Zikir akbar, zikir bersama, maulid bersama. Kalau kalian capek, dia menang. Kalau dia capek, kalian menang. Saya sampai hari ini belum capek lagi. Nanti kalau saya capek, baru ada yang menang. Nah, siswa sekarang beranggapan bahwa kuliah ini semata-mata cari nilai serta mikirin kerja. Sebenarnya tolak ukur satu tujuan kita kuliah itu untuk apa, Pak Ustadz? Adakah universitas yang bisa tahu isi kepala saya ini? Tidak tahu. Bagaimana cara universitas bisa tahu isi kepala saya? Dengan secari kertas. Nama kertasnya ijazah. Ijazah itu bahasa Inggrisnya lisans, licence. Sampai ke Malaysia jadi lesen. Awak dah ada lesen ke? Dari mana kita tahu dia bisa nyetir atau tidak? Karena kartu itu lesen. Surat izin mengemudi, namanya surat, tapi isinya kartu. Itu sebetulnya kartu, bukan surat. Karena surat itu juga orang ikut. Jadi sekolah itu adalah untuk bukti bahwa orang pernah belajar dan dia punya ilmu. Maka saya ingin jadi dosen karena ingin membahagiakan orang tua saya. Saya dulu tak tahu nanti mau jadi apa. Yang penting aku kuliah aja dulu, kuliah. Nanti setelah tamat aku mencari kerja, kalau dapat duit membahagiakan orang tua. Kalau niatnya bahagiakan orang tua, yang lain nyusul. Tapi kalau antum niatnya untuk yang lain, orang tua belum tentu dapat. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah pada orang tua. Saya tidak menasihati, saya hanya sekedar cerita. Ikut saya tes di UIN. Kata mak, kita tak mungkin lulus mak, tak ada backing, tak ada backup, tak ada keluarga, tak ada siapapun. Kalau kata Allah kau lulus, kau lulus. Kalau kata Allah kau tak lulus, berarti rezeki kau tempat lain. Orang tua selalu membangkitkan semangat. Jadi kalian belajar aja, cepat selesai. Cemana caranya biar cepat selesai? Saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tidak pernah minta duit seperak haram. Itu maka saya menggebu cepat selesai. Karena kalau tak cepat selesai, beasiswa ini putus. Kalau sampai 2 kali tak naik tingkat, beasiswa putus, tak dapat tiket balik, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Aku mesti cepat selesai. Beda orang lari jalan santai dengan lari dikejar anjing. Kalau antum mau cepat lari, pergi ke pasar pagi Arengka, beli 1 tulang kambing, ikatkan di pinggang, suruh 3 anjing herder ngejar di belakang. Insya Allah antum lebih cepat dari Ferrari. Cemana supaya kuliah ini cepat? Telepon orang tua, mak ya jangan kirim duit, biar aku cari duit. Pagi kuliah, sore cari pekerjaan, doorsman, cuci mobil, macam-macam. Kami kalau udah musim haji, naik kapal 3 hari 3 malam sampai ke Makkah, bawa barang-barang, nanti dari Makkah balik ke Kairo, bawa barang-barang, jualan sambil kerja. Jamaah haji ini sombong-sombongnya, ya Allah. Kami duduklah di airport mereka kerja. Sudah lama jadi TKI. Kami ini mahasiswa Pak. Mahasiswa di mana? Mahasiswa di Mesir, di Kairo. Sudah berapa lama di sana? Bukan turun, cakep. Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Nggak ada rupanya di Pekanbaru tempat kuliah. Ada Pak, tapi biayanya besar. Sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Kerja. Naik kapal 3 hari 3 malam, tidak yang kamar, sutuh di atas. Sampai di Makkah tak ada kamar, tak ada hotel, tak ada makan. Tas itu digantungkan di tiang Masjidil Haram. Alhamdulillah tak hilang, karena isinya tak ada. Tidur di Masjidil Haram. Ditulislah oleh kawan saya, dokter di Yogyakarta.
Saya tengok buku itu bestseller di toko buku Jalan Sudirman, Haji Backpacker. Padahal dulu haji gelandangan. Semua cerita kesakitan kalian hari ini akan menjadi indah di tahun 2042 nanti. Man make story. Manusia bisa membuat sejarah. Setiap kalian adik-adik saya punya sejarah masing-masing. Dan sejarah itu indah untuk diceritakan sampai masanya.